ini sudah beriman, sudah sholat, tapi kok rasanya hambar. Wiritan hambar. Akhirnya ayat Ghasyiyah tidur. Dijaulahi, disemprot, tidur lagi. Istighosah dekat speaker pun masih angkler. Kok kayak nggak ada nikmatnya belas toh ngamalkan agama. Ternyata masalahnya ini. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di dalam hati kita ini Allah itu belum menjadi yang paling kita cintai. Ya kita. Sabilud dumu'i sabilun murih. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث tiga perkara man barang siapa kunna yang tiga perkara tersebut ada fihi di dalam dirinya wajada maka dia menemukan bihinna dengan tiga perkara tersebut halawatal imani manisnya iman. Jadi ada oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara kalau perkara tersebut wujud di dalam diri seseorang maka dia akan menemukan manisnya iman. Jadi iman ini lahu ta'mun wa lahu ladzatun wa lahu halawah. Iman ini adalah satu perkara yang ada rasanya. Satu perkara yang ada nikmatnya. Satu perkara yang ada kelezatannya. Satu perkara yang ada manisnya. Kalau seorang manusia dia ini telah berhasil merasakan manisnya iman, maka dia tidak akan tertarik dengan kelezatan-kelezatan selain iman. Maka jangan heran kalau melihat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak doyan dengan dunia. Bahkan tingkatannya mereka itu sampai mentalak dunia dengan talak 3. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ghurri ghairi qad tallaqtuki thalatha. Wahai dunia, tipulah selain aku karena aku telah menceraikanmu dengan cerai 3. Jadi terkadang di dalam diri kita ini merasa aneh. Dunia enak kayak gini kok gak mau. Maka inilah jawabannya. Wajada halawatal iman. Mereka tidak tertarik dengan dunia, dengan manisnya dunia, dengan lezatnya dunia. Karena mereka telah menemukan perkara manis. Yang kelezatannya, kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa itu? Halawatul iman. Manisnya iman. Perkara itu nama boleh sama, tetapi rasanya berbeda. Jangan kamu bayangkan manisnya iman itu kayak permen manis, beda. Permen manis, kopi manis. Kemudian
teh manis. Kemudian manusia manis. Ini kan kata-katanya sama-sama manisnya kan? Tapi kan setiap dari apa yang berhubungan dengan kata-kata manis itu berbeda-beda. Manisnya permen beda dengan manisnya kopi. Manisnya kopi beda dengan manisnya teh. Manisnya manusia juga beda dengan manisnya kopi. Kayak apa ya? Merasakan sendiri. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini wujud, maka manisnya iman itu akan kita rasakan. Nah, orang itu kalau sudah merasakan manisnya iman, dunia ini, kehidupan dunia ini, sepahit apapun tetap terasa manis. Dunia ini beratnya seperti apapun tetap mereka terasa nikmat. Karena apa? Sudah mempunyai manisan berupa iman. Kayak seseorang yang di mulutnya ada gulanya, maka dia minum kopi pun ya, kopi jadi terasa nikmat. Padahal kopi itu pahit. Karena dia telah merasakan manisnya. Begitu juga jangan heran dengan orang-orang terdahulu. Mereka menderita kepanasan, kehausan, berjuang, kelaparan. Sampai diganjel batu perutnya. Tapi mereka enjoy aja. Nggak ada rasa. Nggak kuat tuh nggak ada. Karena apa? Wajada halawatal iman. Mereka sudah memiliki formula namanya manisnya iman. Sehingga perkara pahit pun ketika dikasih halawatul iman ya jadi manis semua. Maka jangan aneh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ditanya, apa yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Saya itu sewenang musim panas, sangat-sangat panas, hari itu saya puasa. Kalau kita kan doa gimana biar puasanya itu pas maghribnya cepat, sahurnya akhir, puasa di pegunungan biar nggak kerasa. Ini namanya manusia-manusia belum dapat manisnya iman ya seperti itu. Ngamal agama itu ngeluh aja. Tapi kalau orang sudah mendapatkan manisnya iman, beratnya mengamalkan agama merupakan satu kenikmatan. Apa 3 perkara itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakunallah adanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Ahabba lebih menyenangkan kepada dia, lebih ia cintai. Ahabba lebih menyenangkan ilaihi kepada dia. Mimma dari apa siwahuma yang selain Allah dan Rasulnya. Kuncinya orang itu bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama kali dia harus mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Maka baru satu aja kita langsung tahu masalah kita ternyata di sini. Kita ini sudah beriman, sudah sholat, tapi kok rasanya hambar. Wiritan hambar. Akhirnya ayat khirzian tidur. Dijaulahi, disemprot, tidur lagi. Istighosah dekat speaker pun masih angkler. Kok kayak nggak ada nikmatnya belas tuh ngamalkan agama. Ternyata masalahnya ini. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di dalam hati kita ini Allah itu belum menjadi yang paling kita cintai. Ya kita cinta sama Allah. Orang tuh kalau nggak ada cinta sama Allah ya nggak bisa iman sama Allah. Tapi Allah itu tidak menjadi yang paling menyenangkan. Ada anak, ada istri, ada hobi, ada kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang kenikmatan-kenikmatan itu kita kedepankan melebihi Allah. Buktinya kita sering meninggalkan perintah Allah demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan kenikmatan dunia kita. Izin Pak, nggak ngajar. Kenapa? Pengen healing jalan-jalan.
Ini berarti jalan-jalan itu lebih menyenangkan kepada dia daripada Allah. Nah, ketika di dalam hati kita ini Allah bukan yang satu-satunya, bukan yang nomor satu, maka rasa manisnya iman hanya akan menjadi impian. Maka kita ini belajar bagaimana Allah dan Rasulnya ini adalah zat yang paling kita cintai melebihi segalanya. InsyaAllah ya. Ya bagaimana supaya kita ini bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Banyak kalau kita baca di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya. Asbabul hubbi, sebab-sebabnya cinta itu banyak. Di antara sebabnya cinta adalah ihsanuhu ilaik, karena kita ini dibaiki sama orang lain. Kita ini seneng sama orang tuh di antara sebabnya karena dibaiki sama orang lain. Tiap hari belikan panggang, tiap hari belikan mie ayam, tiap hari diajak ke koperasi. Maka walaupun orangnya bagaimanapun ya, lama-lama akan rada rasa cinta kepada dia. Itu sudah wataknya manusia begitu. Al-insan Abdul Ihsan. Manusia ini adalah hambanya diikram, hambanya dibaiki sama orang. Lah kalau kita ini merenung dengan sebenarnya, maka tidak ada yang berbuat baik kepada kita, yang murni ingin berbuat baik tanpa ingin kembalian apapun, hanya satu. Siapa dia? Yang ngasih makan, yang memuliakan, yang menghidupi, yang merawat, tanpa ingin imbal balik sedikit pun kepada zatnya, hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau buat baik sama kita, itu sebetulnya bukan buat baik. Itu sebetulnya dia menyerahkan sesuatu demi untuk mendapatkan yang lebih besar. Jadi kalau ada orang buat baik sama kita, sebetulnya kita ini di mata dia seperti ikan. Seperti apa? Kemudian dia tuh ngasih duit, itu umpannya. Di balik umpan itu ada pancingnya. Orang ikram kita, belikan makanan, belikan baju, muharraman, pol-polan. Apakah dia sebaik itu? Tidak. Dia itu mesti menginginkan imbal balik dari kita yang lebih besar daripada apa yang dia serahkan. Itu wataknya manusia begitu. Tidak Pak, saya ini tulus karena Allah. Lah iya, tulus karena Allah kan berarti ingin mendapatkan imbal balik yang lebih besar dari siapa? Dari Allah. Itu tetap aja cari keuntungan. Yang berbuat baik tanpa cari keuntungan sedikit pun itu hanya Allah. Karena Allah tidak butuh dengan keuntungan dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu dengan siapa saja. Maka kalau Allah berbuat baik, ya semata-mata ingin buat baik. Kalau manusia itu perlu dengan yang lain, perlu enak, perlu bahagia, perlu kenikmatan, perlu kemuliaan. Maka kalau dia memuliakan, dia menghormati, sebetulnya dia itu masih menginginkan imbal balik yang lebih besar. Andai kata dia tidak menginginkan imbal balik, tentu dia tidak akan melakukan hal itu. Yang berbuat baik, semata-mata berbuat baik tanpa ingin imbal balik, hanya satu, yaitu maka kalau kita melihat seperti itu, yang layak kita cintai juga hanya satu, yaitu. Terus syarat yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, dan dia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah. Cintanya dia alasannya cuma satu, lillah, karena Allah. Nah, ini juga masalah lagi nih. Jadi ternyata selama ini kita ini belum bisa merasakan manisnya iman. Ternyata kita ini banyak mencintai manusia, tapi alasannya bukan karena Allah. Mencintai karena cantiknya, mencintai karena wajahnya, mencintai karena perilakunya, mencintai karena nasabnya, mencintai karena pokoknya tidak karena Allah.
Lah orang kalau cinta kepada sesuatu karena zatnya, tidak karena Allah, ini cinta seperti ini adalah cinta yang palsu. Cinta yang tidak karena Allah ini adalah cinta yang berujung kepada perpisahan. Cinta yang berujung kepada kekecewaan. Cinta yang berujung kepada penyesalan. Maka jangan sekali-kali mencintai makhluk alasannya karena makhluk, tapi cintailah makhluk karena Allah. Insyaallah ya. Mencintai karena Allah itu maksudnya gimana? Mencintai seseorang karena di dalam diri orang tersebut ada perkara yang dicintai oleh Allah. Bawahnya kamu mencintai orang alim. Kenapa kamu cinta sama dia? Karena di dalam dirinya ada warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang alim itu dicintai Allah, maka aku mencintai dia karena perintah Allah mencintai orang alim. Ini adalah cinta karena Allah. Mencintai seseorang karena di dalam hatinya ada sesuatu yang dicintai Allah. Apa itu? Akhlak yang baik, tutur kata yang lembut. Kenapa kamu cinta sama dia? Karena di dalam diri dia ada sesuatu yang dicintai Allah, yaitu akhlak yang baik. Kita cintai, maka ini namanya cinta karena Allah. Kamu cinta sama dia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh Allah. Suka zikir. Dan Allah senang sama orang zikir. Saya cinta dia karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh Allah. Inilah namanya cinta karena Allah. Saya cinta sama dia karena di dalam dirinya ada sifat semangat berjuang di jalan Allah. Pantang mundur, pantang loyo, pantang lemah, dan pantang menyerah kepada musuh. Dan ini dicintai oleh Allah. Saya cinta kepada dia karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh. Inilah namanya cinta karena kita belajar seperti itu, insyaallah ya. Cintailah manusia bukan karena zatnya, tapi cintailah manusia karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh Allah. Saya cinta sama dia, kenapa? Di dalam dirinya ada iman. Dan iman itu dicintai oleh Allah. Maka setiap siapapun, dari negeri manapun, mukanya, bentuknya bagaimanapun, akhlaknya sejelek apapun, ada iman di dalam hatinya. Iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar, iman kepada Allah, malaikat dan Rasulnya. Bismillah, ini adalah orang yang dicintai Allah. Saya pun cinta kepada dia karena Allah. Bagaimana? Insyaallah ya. Lah cinta karena Allah dengan cinta tidak karena Allah itu ada tandanya. Di dalam syarahnya Hayatus Sahabah itu takliknya Hayatus Sahabah itu dijelaskan tandanya orang itu cinta karena Allah adalah cintanya tidak bertambah karena tambahnya kebaikan dia kepadamu, dan cintamu tidak berkurang karena dia melakukan perkara yang tidak kau sukai. Kamu senang sama gurumu, habis itu gurumu nempeleng kamu. Wah, malas Pak. Kenapa? Guru saya marahi saya terus. Kalau kita ini cinta kita menurun kepada orang-orang soleh, gara-gara orang soleh marahi kita, gara-gara orang soleh itu menyalahkan kita, maka berarti cintamu selama ini bukan karena Allah. Tandanya orang itu cinta karena Allah itu, dia bagaimanapun kepada kita, cinta kita nggak berubah. Kan dasar kita cinta kepada dia karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh Allah. Maka selagi perkara itu ada, walaupun dia kasar kepada kita, walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia menggunjing kita, di dalam hatinya ada iman, Allah senang, ya saya harus tetap senang sama dia. Bagaimana? Insyaallah ya. Nah ini berat ini, karena kita ini biasanya cintanya naik turun ya, tergantung perlakuan orang tersebut kepada kita. Kalau di ikram, ya Masya Allah, dipuji-puji gak karu-karuan. Seorang itu luar biasa. Nggak ada santri yang lebih baik sama dia, itu nggak ada. Nanti habis itu duitnya habis, mikromnya istirahat, kita lapar, bunyi itu mulutnya. Orang itu nggak beres. Oh nggak beres? Apa ikrom ada maunya? Nah ini berarti cinta kita ini karena dia, bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu cinta yang nggak berubah. Mau dia bagaimanapun, asalkan di dalam dirinya masih ada yang dicintai Allah, kita tetap cinta karena Allah. Insyaallah.
Wa ayyakraha ayyauda fil kufri wa ayyakraha, dan dia benci ayyauda untuk kembali fil kufri di dalam kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia minhu dari kekufuran. Kama yakrahu, sebagaimana dia tidak mau, dia benci ayyukdhafa untuk dilemparkan finnari di dalam api. Kemudian syarat yang ketiga, orang itu kalau ingin merasakan manisnya iman, dia harus benci kembali kepada kekufuran. Loh, kenapa Pak kok disyaratkan benci kembali kepada kekufuran? Karena orang itu tidak akan benci untuk kembali kepada kekufuran, tidak akan mau kembali kepada kekufuran, kecuali kalau dia itu tahu harganya iman. Orang yang bisa benci dan nggak mau kembali kepada kekufuran, ini hanyalah manusia-manusia yang tahu harganya iman. Kayak orang, ya kan? Dia ini punya berlian dan dia tahu nilainya berlian itu. Maka orang mau menukar berlian itu dengan uang 10 juta, nggak mau. 20 juta nggak mau. 1 miliar nggak mau. 2 miliar nggak mau. 1 triliun nggak mau. Nggak, Pak. Ini berlian saya ini berharga banget. Maka Bapak mau nukar dengan apapun, saya nggak mau. Nah, begitu juga. Orang itu akan merasakan manisnya iman kalau dia merasakan betul harganya iman. Oh, iman ini perkara mahal. Sehingga karena dia merasakan iman itu perkara mahal, akhirnya dia benci kepada kekufuran. Saat itulah baru dia bisa merasakan manisnya iman. Tapi kalau orang itu nggak tahu harganya iman, akhirnya dia ini nggak benci pada kekufuran. Perkara-perkara amalannya orang kafir, perkara-perkara yang mendekatkan kepada kekufuran malah dikerjakan. Pakaiannya tiru-tiru orang kafir, lagunya yang disetel lagunya orang kafir, gaya fotonya gaya foto orang kafir, idolanya orang kafir. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Kenapa nggak pernah merasakan? Karena dia nggak tahu harganya iman. Dianggap iman itu perkara biasa, perkara yang nggak berharga. Sehingga dia lebih condong kepada kekufuran dibandingkan kepada iman. Na'udzubillah. Maka orang iman itu harus tahu harganya iman. Insyaallah ya. Iman itu perkara mahal kan? Perkara mahal. Iman ini perkara bisa kita tukarkan dengan surga. Bisa kita gunakan untuk jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat. Bisa kita gunakan untuk jumpa dengan Allah. Bisa menjadikan kita mendapatkan salam dari Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Nah, orang itu kalau sudah tahu nilainya iman, dipegang betul imannya, nggak akan mau ditukarkan dengan apapun, ditawari untuk kufur, walaupun dibayar berapa ratus juta, berapa ratus miliar, berapa ratus triliun pun, dia tidak akan mau. Enggak, Pak, enggak. Ini iman perkara mahal. Kayak sahabat itu, pilih saya bebaskan dalam keadaan kufur, atau kamu mati, saya bunuh, tapi kamu mempertahankan iman. Oh, saya lebih milih mati, yang penting iman. Ya, orang seperti inilah orang yang tahu nilainya iman. Orang yang tahu nilainya imanlah orang yang layak merasakan manisnya iman. Kalau orang nggak tahu harganya iman, iman untuk mainan, untuk apa orang seperti ini diberi rasanya iman? Maka 3 perkara ini kita wujudkan, insyaallah ya. Belajar cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, belajar mencintai makhluk karena Allah, dan belajar benci kepada kekufuran, belajar merasakan nilainya mahalnya iman. Semoga kita diberi manisnya iman. Salatullah.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجمل منك يا محمد لم ترى قط عين وأكمل منك لم تلد النساء واجمل منك يا محمد لم ترى قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي يقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب لي في المدينة أحباب إذا نظروا لي في المدينة